Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam program New Spirit pada pagi hari ini. Dan pada hari ini kita akan membicarakan atau merenungkan tentang corporate value atau nilai-nilai bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam sebuah zaman yang sangat menekankan individualitas atau kepribadian. Oleh karena itu, tanpa kita sadar bahwa kekristenan sendiri terkadang memiliki nilai-nilai atau penekanan-penekanan yang secara sedemikian. Sehingga di dalam kekristenan modern kita menemukan ungkapan-ungkapan seperti juru selamat pribadi, dosa pribadi, keselamatan pribadi, ataupun pertumbuhan rohani secara pribadi. Tentu saja hal-hal tersebut tidaklah salah. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab atau kita mempelajari dalam firman Tuhan, ada sisi-sisi lain yang bukan hanya berbicara pribadi, yaitu yang saya sebut sebagai dimensi korporat atau dimensi kebersamaan. Hal ini misalnya kita bisa temukan banyak sekali, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama misalnya kita menemukan bahwa Alkitab bukan hanya berbicara tentang dosa-dosa secara pribadi atau personal sin, tetapi ada yang disebutkan sebagai dosa korporat atau dosa bersama. Israel sebagai satu bangsa atau secara bersama-sama bisa dipandang melakukan dosa atau suatu dosa di hadapan Tuhan. Di dalam perjanjian baru sangat banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Salah satu misalnya kalau kita membaca atau kita merenungkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa Kami. Kalimat pertama yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita adalah Bapa Kami yang di sorga. Nah, seringkali karena tadi saya katakan kita hidup dalam sebuah zaman yang menekankan individualitas. Maka ketika kita membaca doa Bapa Kami atau bahkan mendoakan doa Bapa Kami, kita tidak menyadari ada dimensi korporat atau kebersamaan. Orang Kristen ketika melantunkan atau membaca doa Bapa Kami seringkali tidak memperhatikan bahwa setelah kata Bapa itu ada kami, our Father, yang berarti sebenarnya bahwa doa Bapa Kami adalah sebuah doa yang dilantunkan secara bersama-sama atau korporat atau sebagai komunitas. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu ayat, yaitu dalam Roma 12 ayat yang pertama, satu ayat yang tidak asing lagi menurut saya, yang dikatakan demikian di dalam firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, seringkali ketika kita membaca ayat ini pun, ya tulisan Paulus dalam Roma 12, karena kita dipengaruhi cara membaca individualitas, maka seringkali ketika kita membaca Roma 12, di dalam benak pikiran kita keluar kalimat ini, oh berarti aku harus mempersembahkan tubuhku sebagai persembahanku kepada Tuhan, dan itu adalah ibadahku di hadapan Tuhan. Tentu saja cara personalifikasi seperti ini tidak salah. Tetapi kalau kita membaca, memperhatikan di dalam teks asli dalam Roma 12, maka kita memperhatikan ada sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara. Misalnya, bahwa kata kamu di situ bukanlah kamu dalam bentuk tunggal, tetapi kamu dalam bentuk jamak, yang artinya adalah kamu sekalian. Sedangkan kata tubuh yang dituliskan dalam Roma 12 sebenarnya juga bentuknya jamak, yaitu tubuh-tubuh. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, kata persembahan yang dipakai dalam Roma 12 tidak memakai kata jamak tetapi tunggal. Sehingga ketika kita membaca Roma 12 ayat yang pertama, kita mendapatkan satu kebenaran yang luar biasa. Berarti Paulus sedang mengatakan demikian kepada jemaat Roma. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu sekalian, supaya kamu sekalian mempersembahkan tubuh-tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu sekalian yang sejati. Apa yang bisa ditangkap dari Roma 12 adalah yang dimaksud adalah berarti jemaat yang terdiri dari banyak anggota itu tidak memberikan persembahannya secara masing-masing, tetapi masing-masing jemaat yang beraneka ragam itu kemudian dikoneksikan, disatukan, dan kemudian diikat menjadi satu, sehingga jemaat yang banyak itu mempersembahkan satu persembahan di hadapan Tuhan. Sehingga dari konsep Roma 12, maka kita melihat bahwa jemaat itu bukan seperti sapu lidi yang terdiri dari banyak lidi yang kemudian diikat dengan sebuah tali, bukan hanya semacam itu. Tetapi jemaat saya katakan lebih menyerupai seperti senyawa kimia.
misalnya air, yaitu H2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, dan ikatan itu tidak bisa dipisahkan, ikatan itu tidak bisa dipatahkan, sehingga H2O itu merupakan satu kesatuan. Jadi menurut saya, inilah yang diinginkan Tuhan, bahwa kita bukan hanya mempersembahkan masing-masing diri kita, tapi bagaimana kita sebagai satu kesatuan, khususnya Gereja Isa Masih Panglima Sudirman, sebagai satu kesatuan, mempersembahkan satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita sedang menggenapi itu. Oleh karena itu, hari-hari ini kenapa kita banyak membicarakan tentang value, tentang nilai. Karena value atau nilai itulah yang akan mengikat kita, menyatukan kita, mengharmonisasi kita. Sehingga nantinya kita sebagai satu jemaat boleh menjadi satu persembahan yang hidup, kudus, bersama-sama. Sehingga slogan maju bersama, kuat bersama bukan hanya slogan, tetapi merupakan satu realita di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan sampai berjumpa kembali dalam episode New Spirit yang berikutnya. Tuhan memberkati.